Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari tim Ayu Media Indonesia. Untuk kesempatan kali ini kita akan menjelaskan kepada seluruh teman-teman semua tentang tata cara bagaimana pemilihan jurusan atau pemilihan program studi di SNMPTN dan di SBMPTN 2022 dalam sistem seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau SNMPTN dan seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN 2022. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh pihak panitia LTMPT, bahwasanya dalam sistem pemilihan program studi itu ada 3 yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah bahwa setiap siswa itu bisa memilih 2 program studi. Jadi, seluruh siswa bisa memilih 2 program studi dengan catatan apakah 2 program studinya ini dalam satu kampus atau 2 program studinya ini terdiri dari 2 kampus. Nah, yang kedua, jika siswa memilih 2 program studi, itu salah satunya harus berada di PTN atau kampus di mana siswa itu bersekolah. Atau, semisal siswa tinggal di daerah Medan, sehingga salah satu yang harus dipilihnya adalah perguruan tinggi negeri atau kampus yang berada di Medan untuk satu PTN-nya. Nah, untuk PTN kedua, dia bisa memilih kampus di luar dari Provinsi Sumatera Utara. Sehingga kalau siswa ingin memilih 2 program studi dalam 2 kampus, salah satu syaratnya adalah satu kampus harus berada di SMA tempat dia sekolahnya. Kalau SMA-nya itu berada di Kota Medan, maka secara otomatis dia harus memilih satu perguruan tinggi negeri atau kampus yang posisinya berada di Sumatera Utara. Nah, yang ketiga, panitia sudah menginformasikan kepada seluruh kita semua bahwasanya sangat tidak disarankan siswa itu untuk melakukan lintas minat. Kalau seumpamanya siswa itu dengan jurusan IPA, maka sangat disarankan untuk memilih program studi yang saintek. Tidak disarankan untuk lintas minat seperti memilih program studi yang soshum. Begitu sebaliknya, jika siswa jurusannya adalah IPS, maka sangat disarankan untuk memilih jurusan yaitu soshum. Dan sangat tidak disarankan untuk memilih jurusan yang lintas minat seperti memilih jurusan yang saintek. Nah, penjelasan detailnya seperti ini dia. Jika 2 program studi, maka siswa itu bisa memilih 2 program studinya itu dalam satu kampus atau bisa memilih 2 program studinya itu dalam 2 kampus. Nah, kalau dia memilih 2 kampus, maka akan berlaku aturan yang kedua, yaitu salah satu PTN-nya wajib berada di provinsi di mana SMA-nya berada. Kalau seumpamanya siswa berasal dari SMA Medan, maka salah satu kampus pilihannya itu wajib berada di Provinsi Sumatera Utara. Dan untuk kampus pilihan keduanya itu bisa berada di luar Provinsi Sumatera Utara. Nah, yang ketiga tadi sangat tidak disarankan untuk siswa itu lintas jurusan atau mengambil campuran, yaitu jurusan IPA di SMA-nya, tetapi pada saat kuliahnya mengambil prodi soshum, atau pada saat di SMA-nya jurusan IPS, pada saat kuliahnya dia mengambil atau memilih program studi yang saintek, sehingga peluang lulusnya itu sangat kecil. Panitia sendiri tidak menyarankan untuk siswa melakukan lintas minat. Nah, dalam sistem kelulusan SNMPTN itu ada yang dinamakan poin zona pendaftar. Sehingga bagi siswa yang mendaftar di kampus di mana SMA-nya berada, itu peluang lulusnya akan sangat besar dibanding siswa mengambil kampus di luar dari provinsi SMA-nya. Semisal siswa ini berasal dari SMA Medan, tetapi dia mengambil PTN di luar dari Provinsi Sumatera Utara, sehingga tidak ada nilai tambahnya. Tetapi kalau siswa ini berasal dari SMA Medan dan dia mengambil PTN yang berada di Provinsi Sumatera Utara, itu siswa tersebut memiliki poin khusus atau poin tambahan untuk
kelulusan dia berada di kampus PTN yang ada di Sumatera Utara. Nah, tetapi sistem ini tidak berlaku di SBMPTN. Kalau di SBMPTN itu bebas. Kelulusannya itu tergantung pada nilai yang bisa diperoleh siswa itu dalam menjawab soal-soal yang diujikan. Nah, ini adalah contoh pemilihan program studi ya. Jadi, siswa itu bisa memilih 2 program studi. Di pilihan pertama dan di pilihan kedua. Dan dalam sistem senam PTN atau dalam sistem kelulusan, ada beberapa PTN atau kampus itu tidak mau dinomorduakan, sehingga dia tidak akan meluluskan siswa-siswa yang memilih kampus tersebut pada pilihan kedua. Sehingga sangat kita sarankan, pilihlah pilihan pada pilihan kampus yang pertama itu adalah jurusan yang memang kita target atau kita kejar. Nah, ini adalah simulasi untuk jika siswa itu memilih satu prodi pilihan, sehingga pada saat pemilihannya nanti, pengisiannya itu pada pilihan 1 atau prodi 1 itu harus terisi. Nah, untuk pilihan kedua itu boleh dikosongkan kalau siswa ini hanya memilih satu prodi. Nah, kalau siswa ini hanya memilih satu prodi di dalam satu kampus, maka dia bebas bisa memilih apakah kampus itu berada di provinsi SMA-nya atau kampus itu bisa memilih di luar dari SMA-nya. Nah, ini adalah untuk pilihan 2 program studi. Jadi pilihan 1 itu terisi, pilihan 2 itu terisi. Nah, jika siswa ini memilih kedua-dua pilihan ini, maka salah satu kampusnya itu wajib berada di dalam provinsi SMA-nya. Jika dia memilih 2 program studi dalam satu kampus, dia bisa memilih pilihan pertama itu prodi apa, dan pilihan kedua itu prodi apa, masih dalam satu kampus. Tetapi kalau sudah 2 kampus, salah satu pilihan kampusnya itu adalah wajib berada di tempat SMA-nya berasal. Nah, ini simulasi untuk contoh prodinya. Ini adalah contoh siswa yang dari Medan memilih satu prodi aja, sehingga dia hanya mengisi di pilihan pertama aja. Contoh di sini adalah PTN-nya adalah USU dan pilihan pertamanya itu adalah pendidikan dokter. Dia hanya memilih satu prodi aja, sehingga pilihan keduanya itu harus dikosongkan. Nah, ini untuk siswa memilih 2 program studi tapi masih dalam satu kampus, dan kampus ini berada di dalam provinsi SMA-nya. Contoh di pilihan pertama dia memilih pendidikan dokter, dan pilihan kedua itu dia memilih biologi, masih dalam satu kampus. Nah, ini kalau dia memilih satu prodi tetapi dia di luar provinsi, ini juga diperbolehkan dengan catatan dia hanya boleh memilih satu prodi aja dan hanya boleh memilih satu kampus saja. Contoh siswa ini berasal dari Medan, karena dia hanya memilih satu prodi aja, satu pilihan aja, sehingga dia bebas mau kampus dimanapun. Yaitu semisal dia masuk di UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, sehingga dia harus memilih pada pilihan pertama yaitu pendidikan dokter. Nah, ini contoh simulasi kalau dia memilih 2 prodi dan 2 PTN. Contoh PTN-nya adalah USU dan UNY. Ini contoh adalah siswa yang berasal dari SMA Medan, sehingga di 2 PTN ini harus salah satu PTN-nya berada di provinsi tempat SMA-nya berasal. Nah, contoh di USU, dia memilih pendidikan dokter untuk pilihan satunya USU, dan dia pilihan keduanya itu di UNY, prodinya adalah pendidikan biologi. Seperti yang kita sudah jelaskan di awal tadi, bahwasannya ada beberapa kampus yang membuat sistem bahwasanya tidak mau dinomorduakan, sehingga simulasi dari 2 prodi dalam 2 PTN di dalam provinsi dan di luar provinsi ini adalah kemungkinan cenderung untuk lulusnya di pilihan kedua itu sangat-sangat kecil, karena memang ada sistem kampus tidak mau dinomorduakan atau kampus tidak akan meluluskan siswa-siswa yang memilih kampus tersebut pada pilihan kedua. Nah, ini PTN tidak mau dinomorduakan yang seperti kita sampaikan. Jadi kemungkinan itu pilihan kedua kita tidak akan lulus karena sistem yang sudah mereka buat di kampus mereka masing-masing. Sehingga itu kita harus memaksimalkan pilihan PTN di pilihan prodi yang pertama kita. Ini adalah jumlah pendaftar senam PTN berdasarkan pilihan untuk tahun 2021 kemarin, yaitu siswa
mengisi pilihan 1 itu sebanyak 53,9% dan mengisi pilihan kedua itu 46,1%. Di sini menggambarkan memang seluruh siswa itu hampir pada saat dia mendaftar, dia memilih pilihan 1 dan dia juga mengisi pilihan kedua, sehingga hampir semua siswa itu melakukan atau mengisi pemilihan 2 prodi. Nah, untuk tingkat kelulusan pendaftar SNMPTN berdasarkan urutan pilihan, ini yang seperti sudah kita sampaikan bahwasanya ada beberapa kampus yang tidak mau dinomorduakan. Sehingga dalam data kelulusan SNMPTN tahun 2021 kemarin, itu kelulusan untuk di pilihan pertama itu 90,9% dan hanya 9,1% kampus yang meluluskan siswa di pilihan keduanya. Jadi sangat kecil kemungkinan untuk pilihan keduanya itu bisa lulus karena dia 9,1% dan kelulusan untuk siswa yang memilih prodi pilihan pertamanya itu 90,9%. Nah, ini adalah tata cara bagaimana melihat prodi PTN se-Indonesia. Jadi kita akan membuatkan simulasi bagaimana untuk melihat, yang pertama adalah jumlah daya tampung dari PTN tersebut untuk per prodinya, jumlah peminat atau pendaftar di prodi tersebut di tahun semalam 2021, dan apakah prodi-prodi ini memiliki portofolio dan berasal dari manakah siswa-siswa pendaftar di PTN tersebut. Dan yang kelima itu adalah alamat website dari PMB PTN yang tadi kita pilih. Nah, untuk simulasi ini kita bisa masuk ke dalam websitenya SIDATA PTN LTMPT ACID. Ini kita akan coba masuk, kita kopikan, kita buka di sini. Nah, ini adalah contoh dari SIDATA PTN se-Indonesia untuk jalur SBMPTN. Nah, untuk jalur senam PTN ini belum dibuka. Nanti jika sudah dibuka, itu bisa kita cek di websitenya LTMPT pada posisi SBM PTN ya, atau di UTBK SBMPTN. Nanti kita bisa masuk ke menu pilihan prodi. Begitu juga dengan senam PTN, nanti juga kita bisa lihat di senam PTN pada menu pilihan prodi. Ini adalah contoh daftar PTN se-Indonesia, baik itu PTN maupun Politeknik Negeri. Nah, di sini ada sampai 85 PTN dan juga 40 politeknik. Nah, untuk kita bisa memaksimalkan atau meramu pilihan-pilihan prodi yang akan kita daftar, kita wajib mengetahui PTN-PTN beserta prodinya. Nah, di sini kita bisa melihat nomor urut PTN, kode PTN, nama PTN, dan prodi yang dibuka di setiap PTN-nya. Nah, kita akan ambil sampel untuk PTN dengan nomor urut 7, kode PTN 121, yaitu nama PTN-nya Universitas Sumatera Utara. Di Universitas Sumatera Utara ini membuka prodi apa aja dan berapa daya tampungnya. Kita bisa masuk ke lihat prodi. Nah, untuk di Universitas Sumatera Utara ini ada 2 jurusan, yaitu Saintek dan Soshum. Kalau untuk Saintek di USU itu membuka 25 program studi dari jurusan Saintek dan membuka jurusan Soshum dengan 22 program studi. Untuk di jurusan Saintek, program studi pendidikan dokter, ini kita bisa melihat peminat untuk di tahun 2020 kemarin itu sebanyak 1970 siswa mendaftar untuk program studi pendidikan dokter. Sedangkan daya tampungnya itu hanya 77. Dan untuk pendidikan dokter ini tidak tergolong dalam program studi yang harus melampirkan portofolio. Nah, ini kita bisa melihat lebih detailnya untuk sebaran peminatnya. Untuk di tahun 2020 itu peminatnya 1900. Tetapi daya tampungnya hanya 71.
9 orang, sehingga kelulusannya itu hanya 4% dari 1970. Nah, kita juga bisa melihat semisal untuk jurusan farmasi. Kita klik. Nah, untuk jurusan program studi farmasi itu peminatnya 1828, tetapi daya tampungnya hanya 42 siswa atau berkisar 4,10% kelulusan. Nah, jadi kepada seluruh siswa yang ingin mendaftar di USU atau di PTN manapun, ini bisa melihat daya tampungnya dari jurusan yang kita akan daftar atau akan kita lamar dengan peminat dari jurusan tersebut. Semisal untuk jurusan farmasi itu peminatnya sampai di 1828 orang. Tetapi daya tampung untuk jurusan atau untuk program studi farmasi ini hanya 42. Sehingga harus betul-betul dipahamin untuk bagaimana kita bisa memaksimalkan kelulusan kita dalam sistem pemilihan program studi dan jurusan. Nah, untuk melihat PTN lain, kita bisa klik dengan mengklik ganti PTN. Jadi di sini ada 85 PTN dan 40 politeknik. Jadi LTMPT ini juga mengelola untuk pendaftaran kampus perguruan tinggi negeri dan politeknik negeri. Kita akan ambil sampel berikutnya. Semisal kita akan melihat untuk kampus Universitas Negeri Yogyakarta dengan nomor urut kampus 44, kode kampus 362, kita akan melihat prodi dari Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, untuk UNY ini untuk Saintek dia membuka 25 program studi, dan untuk Soshum itu dia membuka 35 program studi. Kita akan coba lihat yang pertama di Saintek. Untuk di UNY kita akan ambil sampel untuk pendidikan kimia. Nah, di pendidikan kimia ini jumlah peminatnya itu 257 dan daya tampungnya itu 31 orang. Dan kita akan melihat sebaran peminatnya. Untuk di tahun 2020 itu peminatnya 257 dan daya tampungnya 33, sehingga kelulusannya ini peluangnya lebih besar, yaitu 12,84%. Jadi bagi para siswa seluruhnya, jika ingin kelulusannya lebih besar, silakan lihat persenan kelulusannya. Jika daya tampungnya itu besar dan peminatnya itu sedikit, maka kemungkinan kelulusannya itu besar. Nah, kita akan ambil sampel untuk jurusan Soshum dengan prodi ilmu sejarah di Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, untuk ilmu sejarah ini peminatnya 416 orang dan daya tampungnya 33 orang, sehingga persenan kelulusannya itu 8,17%. Dan kita bisa lihat kembali untuk peminat berdasarkan asal provinsi SMA siswa pendaftar. Nah, di sini terbanyak kita bisa lihat yaitu di Yogyakarta. Untuk tahun 2020 itu peminatnya 151 orang. Inilah daftar PTN untuk seluruh kampus yang ada di Indonesia, sehingga kita bisa mempelajari terlebih dahulu sebelum kita melakukan pemilihan nanti pada saat kita mendaftar. Itulah tadi tata cara melihat PTN, jurusan, dan prodi kampus yang ada di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, kita nanti bisa bergabung dalam grup-grup yang kita kelola, yaitu di Pusat Bimbingan Ayu Media Indonesia. Kita ada mengelola grup Senam PTN, grup SPAN PTKIN, grup UTBK SBMPTN, grup UMPTKIN, grup Gap Years, grup Camaba PTN, grup Camaba PTKIN, dan sesi PTN atau PTKIN. Ini adalah contoh grup-grup yang sudah kita kelola. Di sini semisal grup Camaba. Ini adalah contoh grup Camaba
untuk PTN dan PTKIN se-Indonesia yang kita kelola. Dengan bimbingan ini kita akan bisa lebih berdiskusi terkait dengan kampus tujuan yang akan kita impikan. Karena di grup ini juga dikelola oleh admin, yang para adminnya ini adalah kakak tingkatan kelas yang sudah menjadi mahasiswa di kampus tersebut. Dan ini juga contoh grup gap years bagi siswa-siswa yang tahun ini gap years atau ingin mengambil kuliah di tahun ini dikarenakan ada beberapa kendala di tahun sebelumnya. Dan kita juga melakukan bimbingan untuk masuk ke perguruan tinggi keagamaan Islam negeri atau ke PTN agama dan juga ke PTN umum, bimbingan masuk perguruan tinggi negeri berdasarkan zonasi, sehingga siswa-siswa yang masuk ke grup ini dia sudah terzonasikan dalam zonasi kampusnya, sehingga bisa lebih saling berdiskusi terhadap siswa-siswa yang ingin mengambil kampus berdasarkan pilihan zonasinya. Sehingga dengan bimbingan yang kita berikan, berharap siswa tersebut itu bisa mencapai PTN impian yang diharapkan untuk tahun ini. Kita juga bekerja sama dengan Ruang Guru untuk memastikan seluruh siswa-siswa pejuang PTN tahun 2022 ini bisa mencapai PTN yang diimpikan, yaitu dengan kegiatan live teaching UTBK, ada kelas akselerasi, ada tryout UTBK 2020, ada handbook kuliah untuk UTBK 2022, ada konsep kilat UTBK 2022, ada kelas elit, dan ada fasilitas-fasilitas lainnya. Yang keseluruhan fasilitas-fasilitas ini akan kita berikan diskon sampai di 50% lebih. Bisa sampai di 72%, bisa sampai di 60% dan seterusnya dengan menggunakan kode diskon Ayo Media. Nah, untuk kode diskon itu berlaku untuk semua produk, baik itu produk Ruang Belajar, produk Brain Academy, produk Skill Academy, dan English Academy akan kita berikan diskon sampai di potongan harga 50% lebih. Nah, untuk informasi lebih detail terkait dengan Ruang Guru dan juga terkait dengan bagaimana bisa mendapatkan bimbingan di Ayo Media Indonesia, bisa chat kita di WA 0858 3000 9928. Terima kasih, semoga tutorial ini bermanfaat. Jika tutorial ini bermanfaat, silahkan bantu like, comment, share, and subscribe. Kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.